Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semasa perhimpunan agung di sebuah sekolah agama swasta Kota Jala, saat membicara kedudukan bahasa Melayu demi memartabatkan kitab-kitab turas hasil tulisan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, lantas bangun seorang guru berkata dengan suara sebak serta linangan air mata, "Wahai anak bangsa, tahukah anda bahasa dalam kitab inilah khazanah lama pembinaan temadan bangsa untuk manfaat bagi tanah rantau ini, mengukir sejarah, menubuh peradaban." Sidang hadirin yang dikasihi, maka izinkanlah saya untuk dedikasikan pidato ini buat anda semua di bawah naungan tajuk Perkasa Bahasa Melayu bermulanya di mana. Sekalian penghargaan saya hulurkan buat saudara peneraju majlis, kombinasi hakim yang sentiasa berasimilasi dengan kebenaran, saudara penjaga masa, warga pendidik yang bermisi div kehormat yang disanjungi, serta seluruh warga dunia. Salam perjuangan tetap wujud di bumi Tuhan dan salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Saudara dan saudari, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas mengatakan, bahasa sangat berkait rapat dengan semua aspek kehidupan manusia. Melalui bahasa, sesuatu masyarakat mempamerkan nilai-nilai dan budaya mereka kepada bangsa lain. Masyarakat berkeyakinan bahawa dirinya perkasa membentuk bangsa bermaruah, mengkaji dan menguji susur galur sejarah bahasa diri sendiri, membajai dan menuai dengan ruh kasih dan sayang. Justru, bagi mengupas dan mengulas persoalan ini, 3 perspektif utama saya ajukan. Pertama, bahasa jiwa bangsa. Seorang bapa pembangun Malaysia, Tun Abdul Razak Husin, pernah berkata, kita juga telah berjaya memberikan satu kepribadian yang sama kepada negara dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Usaha-usaha masih dicari bagi menjadikan bahasa kebangsaan yang sebenar. Demikianlah tunjuk ajar tokoh negara Malaysia dengan perantaraan bahasa Melayu tinggi maruahnya. Bahasa Melayu diberikan dalam ungkapan yang amat bermakna. Analogi yang diberi, nasihat yang disampaikan, bimbingan yang tersurat, maksud yang tersirat. Sidang hadirin yang dikasihi, bisikkan di telinga anak-anak kecil betapa bangsa Malaysia gigih berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu sebelum dan selepas kemerdekaan. Bangsa Malaysia telah menubuhkan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa pada 1881, Angkatan Sastrawan 50 atau dikenali ASAS 50 pada 6 Ogos 1955, Dewan Bahasa dan Pustaka pada 22 Jun 1956. Kerana mereka kenal, nafasnya rela berkorban untuk bahasa. Kerana mereka cinta, keringatnya memerahkan untuk nusa. Kerana taat setia, darahnya ditumpahkan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sidang hadirin yang dikasihi, kedua, bahasa Melayu mewarisi tradisi bahasa ilmu. Ilmu bagaikan lampu. Lampu yang sedia menyinari siapa sahaja yang berani menghampirinya. Kita perhatikan bangsa Jepun, mereka gagah berani menguasai ilmu dalam tulisan bahasanya kanji katakana dalam membina peradaban bangsa. Soalnya, bagaimana pula kita sanggup tinggal dalam kenangan lama nasib 12.000 manuskrip Melayu yang tersimpan di perpustakaan di 14 buah negara di seluruh dunia, yang kebanyakan adalah kitab-kitab ilmu yang menjadi tungkak peradaban kita. Kitab Furu'ul Masail oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Siyar As-Salikin dan Hidayah As-Salikin oleh Abdul Samad Al-Falimbani, Tajul Salatin oleh Bukhari Al-Jawhari, Sirat Al-Mustaqim oleh Nuruddin Arani, Sabil Al-Muhtadi oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mereka ini bukan sahaja ulama Nusantara. Bahkan mereka ini adalah sebagai ulama dunia yang membawa misi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
Bagi saya di Patani, saya kenal alif, ba, ta. Saya kenal pantun, saya kenal Tuhan dengan melalui bahasa ini. Saya cinta bahasa Melayu, kerananya adalah segala-gala. Tuhan, semoga Engkau sentiasa rahmati dan lindungi. Sidang hadirin yang dikasihi, yang terakhir, mengharumkan nama kepersada antara bangsa. Kata Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Generasi kini mungkin berpendapat bahwa kata-kata ini sudah berlapuk dan tidak mempunyai sakti. Justru, sama ada ia sudah lapuk atau belum sakti ataupun tidak, kita tak dapat elak dari kenyataan yang sebenar bahawa masih ramai pencinta bahasa yang berperanan dalam memartabatkan. Sehingga kita dapat saksi penyertaan yang aktif dalam MABIM, perkongsian strategik dalam Majlis Sastra Asia Tenggara, kerjasama dengan Radio Antarabangsa Beijing, Republik Rakyat Cina yang membantu penggunaan bahasa Melayu di selatan Thai dan Kamboja, hatta pertandingan pidato antara bangsa hari ini, semuanya menjadi bukti untuk menganjurkan konsep lita'arufu dan alamiah agar saling kenal mengenali bersifat antara bangsa dan sejagat. Sedang hadirnya dikasihi, kita orang Melayu tertib pada kata-kata, indah pada senyuman. Membina budaya bangsa bukan berarti tulang belulang jatuh ke lurah lain. Kita rela berkongsi kekayaan, kita bertolak ansur kerana tak mahu ke seberang, kita mahu ke kota. Kita tak mahu merampas hak orang, tetapi kita hanya mempertahankan hak kita. Itulah prinsip yang menjadikan bahasa kita perkasa dan budaya kita bernama sampai kiamat dan sampai kiamat dan sampai ke akhir nanti. Hadirin, akhir ini, sungguh megah bahasa ini telah memberi sumbangan ilmu dan fitrah hidup, nilai yang membentuk keseluruhan yang amat bermakna dalam sejarah masyarakat Melayu. Dan bahasa Melayu akan gagah di Nusantara, insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kategori alam Melayu, tempat ketiga bakal membawa 8.000 Liga Indonesia Piala dengan set buku dan kamus TDP serta sigil dimenangi oleh Muhammad Samai dari Thailand. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program ini, kita akan membahas mata kuliah Sejarah Sastra dengan topik Kesusastraan Melayu. Nah pemirsa, selamat menyaksikan. Pemirsa, materi sajian akan disampaikan dalam 4 subpokok bahasan, yaitu yang pertama, kesusastraan Melayu. Lahirnya kesusastraan Melayu adalah dampak dari penggunaan bahasa Melayu yang sangat luas pada masa itu. Bukan hanya berdampak pada perkembangan sastra Melayu saja, melainkan juga menjadikan sastra-sastra di beberapa daerah di Nusantara turut berkembang pula.
Perkembangan bahasa Melayu yang pesat menyebabkan menjamurnya berbagai karya sastra tertulis. Karya-karya sastra ini ditulis dari beberapa karya lisan yang pada saat itu berkembang. Maka sejak saat itu bermunculan beberapa hikayat yang diubah dari sastra lisan menjadi berbentuk sastra tulisan sehingga dapat dipelajari dan didokumentasi yang akhirnya sampai kepada kita sekarang ini. Atas keberhasilan penulisan ulang tersebut, bermunculanlah pula banyak buku yang berisi karya sastra klasik Melayu terkenal seperti Hikayat Si Miskin, Hikayat Malin Dewa, Hikayat Muda Bangsawan, Hikayat Amir Hamzah, Sair Bidasari, dan Sair Ken Tambuhan yang kini dapat kita ketahui dari dokumen-dokumen tertulis tersebut. Pemirsa, seiring dengan munculnya karya-karya tersebut, maka muncullah penulis-penulis terkenal seperti Raja Ali Haji, Nuruddin Araniri, Tun Sri Lanang, Hamzah Fansuri, dan Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi yang terkenal sebagai seorang tokoh pembaharu sastra Melayu. Keberhasilan menulis pada masa sastra Melayu telah mendorong masuknya beberapa sastra lisan, baik yang dari luar maupun dari dalam Nusantara. Semuanya turut menyemarakkan karya sastra di Nusantara. Akibatnya terjadi saling pengaruh antara sastra tersebut. Beberapa karya sastra Melayu yang mengalami pengaruh dari sastra lain yaitu sastra Hindu dan sastra Islam. Kesusastraan Melayu yang mendapat pengaruh Hindu disebabkan sejak 2000 tahun lalu hubungan antara bangsa India dan bangsa Melayu sudah terjalin melalui perdagangan. Di antara perdagangan India tersebut ada yang menetap, bergaul, dan bahkan ada yang menikah dengan putri raja Melayu. Dengan menikahi putri raja, maka terbukalah pengaruh agama Hindu India di Melayu, yang akhirnya masuklah ajaran Hindu melalui dua epos besar sastra India yang terkenal, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Saudara, Ramayana adalah epos India yang disusun dalam bentuk puisi. Isinya ajaran moral mengenai 3 hal, yaitu arta sastra, yang berisi ajaran cara hidup berpolitik dan berperang dalam mempertahankan agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, Dharma Sastra adalah ajaran cara mempertahankan atau memelihara moral dalam kehidupan. Sedangkan yang ketiga adalah Niti Sastra, yaitu ajaran tentang cara hidup yang harus dijalankan agar mudah dan menyenangkan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Ramayana merupakan lambang dari karakter manusia. Tokoh Rama melambangkan kesempurnaan manusia yang serba dapat mengendalikan diri. Tokoh Sita melambangkan istri yang setia. Tokoh Lesmana melambangkan saudara yang setia dan tanggung jawab. Tokoh Dasarata melambangkan manusia yang tidak baik karena berhati lemah dan tidak tahan terhadap godaan wanita. Selanjutnya, cerita yang kedua adalah Mahabharata. Mahabharata adalah epos India yang mengisahkan tentang peperangan 2 saudara antara Kurawa melawan Pandawa. Isinya merupakan ajaran hidup bagi orang Hindu, sehingga dijadikan kitab suci orang Hindu yang dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat Hindu. Kedua cerita ini
tersebut mempengaruhi cerita-cerita yang ada di Nusantara. Selanjutnya maka bermunculanlah cerita-cerita berbentuk hikayat yang diawali oleh munculnya hikayat Pandawa yang terkenal di Nusantara. Dari cerita hikayat Pandawa muncul berbagai versi cerita hikayat dengan tetap menggunakan nama Pandawa, seperti Hikayat Pandawa, Hikayat Pandawa V, Hikayat Pandawa Jaya, dan Hikayat Pandawa Pancalima. Semua cerita tersebut merupakan pengaruh dari cerita Mahabharata yang disadur dari syair cerita berbahasa Jawa kuno. Cerita yang ketiga adalah cerita Panji atau sastra pengaruh Jawa. Cerita Panji adalah hasil sastra Jawa yang mengisahkan perjuangan hidup manusia dengan berbagai cobaan dan hambatan sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Cerita Panji sangat digemari masyarakat pada masa itu sehingga berkembang dan memunculkan beberapa judul cerita Panji, seperti Hikayat Galuh Digantung, Hikayat Kekwaneng Pati, Hikayat Panji Kunda Semirang, Hikayat Panji Kirana, Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma, Hikayat Dewa Asmara, dan Hikayat Undakan Pamurat. Pengaruh sastra luar yang sangat kuat terhadap sastra Melayu bukan hanya menguatkan keberadaan sastra Melayu, tetapi membentuk pola pikir beberapa pujangganya. Perubahan tersebut terlihat jelas di dalam tema-tema cerita yang tadinya masih berisi khayalan, sehingga menjadi bertema kisah nyata. Zaman yang menjadikan para pujangga mengubah tema cerita tersebut disebut sastra zaman peralihan. Selanjutnya kita menyimak tentang zaman peralihan. Yang dimaksud dengan zaman peralihan dalam kesusastraan Melayu klasik adalah masa-masa perkembangan antara kesusastraan Melayu klasik dan kesusastraan Melayu modern. Peralihan tersebut dilihat dari sudut isi dan bahasa yang digunakan oleh pengarangnya. Tokoh terkenal pada masa peralihan adalah Raja Ali Haji yang berasal dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, dan Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dari Malaka. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi adalah keturunan Arab dan India. Ia menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa India, dan bahasa Melayu. Pada masa dewasa, ia sudah menambah 3 bahasa lagi, yaitu bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Belanda. Dia menjadi guru bahasa Melayu bagi orang asing yang mengantarkannya menjadi juru tulis dan penerjemah Raffles yang saat itu begitu besar perhatiannya kepada kebudayaan Melayu. Dari pekerjaan itulah Abdullah banyak menerjemahkan berbagai buku dan menulis beberapa buku pula. Dari kegiatannya itulah, maka ia menjadi penulis yang tulisannya lebih realistis, objektif, dan berani dalam mencantumkan namanya sendiri di dalam tulisannya yang pada waktu itu masih menjadi hal yang dianggap tabu. Atas hal tersebut, masyarakat menganggapnya sebagai seorang peranakan yang tercabut dari akarnya. Selanjutnya, nama Raja Ali Haji disebut sebagai pelopor zaman peralihan juga. Raja Ali Haji lebih bijaksana dalam mengadakan pembaharuan. Dengan Gurindam 12-nya yang terkenal, beliau menjadi Perdana Menteri sekaligus guru dan penasihat kesultanan. Usahanya yang luar biasa dan bijaksana menjadikan Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pusat pengetahuan agama Islam.
Dia berhasil menulis beberapa buku, di antaranya pertama, Silsilah Melayu dan Bugis Lama dan sekalian raja-rajanya. Kedua, Bustanul Katibin atau buku tata bahasa Melayu. Dan yang ketiga, Kitab Pengetahuan Bahasa berupa ensiklopedi. Keempat, Gurindam 12, yaitu puisi yang mengandung ajaran agama. Kelima, Tuhfat An-Nafis, yaitu buku sejarah hubungan Melayu-Bugis. Pemirsa, perkembangan kesusastraan Melayu sesudah kedatangan Islam ditandai dengan penggunaan huruf Arab yang kemudian disebut tulisan Jawi atau huruf Jawi, yang dalam perkembangannya dikenal dengan istilah Arab Melayu. Hal ini dikarenakan masyarakat Melayu merasa bahwa tulisan tersebut telah menjadi milik dan identitasnya. Huruf Jawi ini diperkenalkan oleh para pendakwah Islam untuk membaca Al-Quran dan menelaah berbagai jenis kitab dari berbagai disiplin ilmu. Perkembangan penulisan ini sangat pesat karena Islam memperbolehkan semua orang untuk menulis dalam berbagai bidang. Pada masa Islam inilah sastra Melayu berkembang begitu pesat. Namun beberapa hasil karya pada masa tersebut masih menyisakan unsur-unsur agama sebelumnya, seperti ciri berikut ini. Pertama, terdapat pemakaian benda keramat atau baju ajaib senjata sakti. Kedua, ada raksasa menawan putri raja. Ketiga, ada burung Garuda membinasakan negeri. Keempat, selalu ada sayembara memilih suami. Kelima, terdapat kegiatan bertapa untuk mendapat kesaktian. Keenam, sering ada peristiwa tidak logis, yaitu orang mati hidup kembali. Selanjutnya, plotnya selalu menceritakan bidadari yang turun ke bumi untuk menjadi raja atau putra raja. Ciri lainnya, kelahiran putra raja ditandai dengan gejala alam yang luar biasa. Ada juga ciri selanjutnya, setelah kelahiran putra raja negeri menjadi aman. Di samping itu, ada ciri hero atau wira selalu mengembara karena kebencian saudara-saudaranya. Ahli nujum atau karena mengejar mimpinya. Ada lagi ciri lainnya, hero belajar melalui pengembaraan. Ciri hero mendapat pertolongan ketika sedang kesulitan juga termasuk ciri tersebut. Dan hero mendapat kemenangan setelah mengalami berbagai rintangan. Adapun ciri sastra pengaruh Islam ke dalam kesusastraan Melayu adalah pertama, pemberian nama khas Islam. Kedua, terdapat tokoh nabi-nabi pahlawan Islam di dalam cerita. Ketiga, terdapat ajaran Islam di dalam cerita. Keempat, terdapat kata-kata dan kalimat bahasa Arab di dalam teks cerita. Dan kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Dewa Raya. Seiring dengan peredaran zaman, saat itu Islam semakin kuat sehingga melahirkan jenis cerita hikayat. Hikayat inilah yang akhirnya lebih banyak ditulis dan sangat menjamur. Beberapa di antara hikayat adalah pertama hikayat Pusparaja, yang kedua hikayat Parung Punting, ketiga hikayat Langlang Buana, keempat hikayat Si Miskin, kelima hikayat cerita dalam Al-Quran, keenam hikayat cerita Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, hikayat cerita para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kedelapan, cerita pahlawan Islam.
Nah, saudara, demikianlah sajian mengenai sastra Melayu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas. Salam sukses selalu.